Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, mohon maaf mengganggu kegiatan hari ini, di mana saya akan mencoba mensosialisasikan bagaimana budaya positif, ya. Jadi ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak rekognisi. Di sini kita akan bersama-sama diskusi dan membahas topik dalam eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan virtual, kemudian universal, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Ini mungkin kalau misalnya Ibu dan Bapak mempelajari nanti ke depan, setelah kita paparkan pastinya gitu sudah kita lalui sebetulnya seperti itu, seperti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa. Kita lihat di ada ya. Nah ini ya, Ibu dan Bapak, kita baca bersama. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin ini membuat orang memanggil potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kita bersama-sama bahwa sebetulnya dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah menemukan kata disiplin itu sendiri. Mungkin kita sebagai seorang PNS juga ada yang namanya disiplin sebagai PNS, misalnya seperti itu. Kemudian ada disiplin bagi anak-anak, adanya aturan-aturan. Nanti akan kita bahas aturannya seperti apa. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku pembuat memiliki satu tujuan, kata Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gosen 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah nanti ini kita akan bahas ya profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tentunya ini yang akan kita terus gaungkan. Kita kan mulai di kurikulum Merdeka, ya. Kurikulum Merdeka bagiannya ada, salah satu bagiannya adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan secara universal. Kemudian kita beralih kepada teori motivasi, hukum dan penghargaan dan restitusi. Nah ini motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu menjadi motivasi dari internal.
dapat kita ini ya, contohkan apa nih? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini berarti hal-hal ini sudah kita sadari. Artinya kesadaran penuh dari diri sendiri. Artinya tidak lagi eksternal ini ya. Artinya ini adalah kalau ada sesuatu pasti akan ada akibatnya, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, kalau misalnya kita ada ini dari motivasi eksternal. Jadi tetap kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, misalnya seperti perlombaan nih anak-anak, kita kasih iming-iming, yuk latihan, nanti kamu dikasih apa sih, misalnya snack misalnya, atau dikasih reward apalah itu berarti motivasinya masih motivasi eksternal, jadi bukan kesadaran sendiri, jadi masih harus dipacu. Biasanya anak-anak memang seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya lakukan. Nah, ini mulai kepada motivasi internal. Jadi apapun yang kita lakukan tidak akan mengharap imbalan, mengharap apa ya, tidak perlu gitu, sudah tidak perlu entah itu pujian, entah itu reward gitu ya, seperti itu. Ini motivasinya sudah kepada motivasi dari internal, dari diri sendiri, kesadaran atau tumbuhnya diri sendiri. Kemudian ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita pernah tahu ya Pak Edi ya, merdeka itu seperti apa gitu. Seolah-olah merdeka, bebas seperti itu, tapi tidak. Pada intinya kalau merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara ini jadi lebih kepada apa yang dia lakukan gitu ya. Ekspresi. Nah gitu ya, kebebasan ekspresi, tapi tetap ada yang kayak sebuah dinding gitu, bahwa orang di sekitar pun harus merdeka, artinya sama-sama saling menghargai begitu, tidak serta-merta merdeka artinya ke orang lain semena-mena, tapi tetap ada batasan walaupun itu merdeka. Nah, kita sekarang ada di apa ya, kurikulum merdeka, tapi tidak seperti itu. Merdeka itu yang kita bayangkan, merdeka kurikulumnya seperti ini, kita harus merdeka, tapi tetap ada anak-anak yang memang harus kita layani sesuai dengan kebutuhannya. Itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tetap kita memerintah kepada diri sendiri, apa sih merdeka itu, apa sih yang harus kita pegang teguh gitu, seperti itu. Kemudian ini hukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukum, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang memihak atau memujuk dorongan eksternal, dan akan latar tergantung beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Al-Fiqh 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini dihukum oleh penghargaan. Jadi pengaruh jangka pendeknya apa? Kemudian penghargaan menghukum itu seperti apa? Penghargaan mengurangi ketepatan itu bagaimana? Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nanti kita akan bahas ini penghargaan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kualitas, kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Terbayang tidak penghargaan menurunkan kualitas? Bagaimana nih kira-kira? Secara spesifik barangkali yang dimaksud penghargaan, pribadi saya belum menangkap jelas apa sih sebetulnya yang dimaksud penghargaan apa.
Apakah itu bentuknya sanksi, apakah itu bentuknya reward, ataukah itu bentuknya hal-hal yang memotivasi atau bahkan sebaliknya. Nah, itu Bu. Ya. Jadi kalau misalnya penghargaan menurun kualitas, kita sering ya kalau misalnya bagus tapi ada kalimat seperti itu, kan itu menurunkan kualitas, itu menghargai tapi secara tidak langsung menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kadang-kadang ada juga kan tiba-tiba ketika kita bilang bagus tapi seperti ini, itu kan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, berarti memang benar. Oh, katanya dia itu, jadi gini, mungkin seperti meningkatkan mutu, tapi sambil apa ya istilahnya, gitu. Jadi memuji tapi menjatuhkan, mungkin seperti itu ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, dan nah itu dari dalam sendiri, gitu ya. Oke, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid atau bergantian, pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Dari bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi ini, secara tidak langsung kita sering ya, mungkin contohnya seperti apa nih? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Misalnya pengakuan secara khusus, apa ya, personal ya, lebih ke personal mungkin ya, seperti itu. Misalnya dalam satu tim tapi ada satu yang dikhususkan. Misalnya kita kan punya tim band ya kalau di Pajajaran ini. Nah, mungkin ada sesuatu yang dikhususkan kepada seseorang seperti itu. Kemudian ada bagaimana pengakuan secara pribadi seperti apa, ya seperti ini kepada murid ini seperti ini. Jadi ada beberapa apresiasi yang bisa kita lakukan dari macam-macam pengakuan ini. Kemudian ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, pembuka nilai kebajikan situasi. Kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikannya rasa empatimu sangat besar. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi pembuka ini sebagai situasi, ya sebagai situasi di mana tadi situasinya kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid di kelas kita. Kemudian ada lagi pembuka, saya menghargai. Terus kepedulian. Nah, nilai kebajikannya kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu ditugaskan untuk kelompok. Jadi ada sebuah kita bayangkan bagaimana peserta didik ini ya menghargai, kemudian nilai kepeduliannya muncul. Kemudian situasinya seperti apa? Situasinya pada saat peserta didik ini membantu teman-temannya tugas di kelompok. Kemudian ada lagi terima kasih untuk, nah ini kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ada kejadian atau situasi pada saat teman-temannya lantainya berserakan dan sebagainya. Disitulah rasa tanggung jawab. Kemudian si peserta didik ini memungut sampah tanpa disuruh, mungkin seperti itu. Ya, ini nilai kebajikan. Kemudian ini, nah ini kita tebak ya. Misalnya gini, tindakan guru hukumannya apa atau konsekuensinya? Mencatat 100 kali di dalam buku atau kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, nah ini hukuman atau konsekuensi masuknya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Yang pertama hukuman, ingat ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Nanti konsekuensi. Kedua konsekuensi ya, kita lihat nanti. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Jadi hukuman, konsekuensi ya. Menggantikan arti tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tadi konsekuensi, berarti hukuman, konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Nanti kita lihat. Berarti hukuman, konsekuensi sampai ke sampai ke membersihkan pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, kalau itu hukuman. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, kita kasih tanda hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Nah, ternyata jawabannya ini Ibu dan Bapak. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah hukuman. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman juga. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Konsekuensinya ternyata ada di menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Begitu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, berarti ini juga masuk kepada konsekuensi. Silakan Ibu Aan. Baik, selamat datang Bu Aan. Dilanjut ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi karena si muridnya tidak pakai sepatu hitam, jadi tidak. Makanya saya agak bingung. Jadi tidak pakai sepatu selama seharian karena si murid ini tidak memakai sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Ya, mungkin kita bisa lihat dari kalimat hukuman tuh seperti ini, kalimat konsekuensi itu begini, gitu ya. Jadi ada semacam kesepakatan, nanti mungkin akan dibahas kesepakatan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian sesuatu yang memang harus terjadi, konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi ketika kita tidak melakukan atau misalnya melanggar, sudah pasti karena sudah ada kesepakatan kelas, artinya seperti itu. Jadi sudah tahu konsekuensinya. Kalau sesuatu hukuman itu biasanya dari peraturan. Hukuman itu dari peraturan. Kemudian membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini hukuman. Nah, ini kalau konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, kemudian hukuman lagi, anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman atau paksaan. Jadi di hukuman itu ada sebuah pemaksaan. Kemudian konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, di konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Jadi perbedaannya sangat jelas ya. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan.
gitu. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ini merupakan hukuman. Kemudian dikonsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out gitu ya. Nah ini yang tadi mungkin nanti akan penjelasannya ada di sini Ibu dan Bapak. Apa itu restitusi? Ya, restitusi, pernah mendengar tidak kata-kata restitusi? Saya kemarin melakukan kegiatan restitusi terhadap Ananda Natali sama Raka ya. Nah gini, restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gaussen 2004. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya bukan kesalahan itu ya, kesalahan itu pasti ada, pasti dilakukan oleh murid. Tapi kita sebagai guru bisa kalau lebih memahami lah ya, memahami bahwa setiap kesalahan itu pasti ada. Kesalahan itu pasti akan dibuat gitu, seperti itu. Baik disengaja atau tidak disengaja. Nah ini seperti begini, si anak misalnya, ketika si anak ini melakukan kesalahan sering terlambat oleh kita itu digali kenapa sampai bisa terlambat, dipertanyakan kenapa sampai bisa melakukan hal ini, padahal di awal pembelajaran atau di awal-awal tahun mereka tidak pernah melakukan keterlambatan ini, tapi ada sesuatu yang membuat dia terlambat dan anak ini bisa menganalisis sendiri gitu, kenapa saya bisa terlambat ya. Kemudian ini adalah identitas gagal, identitas kesuksesan, hukuman. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah ini tadi ya sudah kita bahas yang hukuman tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Ini restitusinya seperti ini pilihannya di sini. Restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan, apa yang bisa memperbaiki masalah ini, dan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kalau misalnya hukuman itu lebih kepada negatif ya, kalau konsekuensi itu netral, dan restitusi itu justru akan membuat anak ini menjadi lebih positif. Jadi kita di sini sebagai guru kita terapkan yang restitusi ya, karena kalau kita memberikan hukuman itu tadi pada akhirnya anak ini akan negatif gitu ya. Kemudian konsekuensi merasa anak ini biasa-biasa saja, nggak ada yang perlu ditakutkan, seperti itu. Bahkan mungkin kalau bisa terjadi lagi lah, intinya seperti itu. Tapi kalau restitusi ini akan membuat anak menjadi lebih positif gitu ya. Nah ini ada 9 ciri restitusi, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak menjudge anak ini salah, tapi sampai di mana sih anak ini kesalahannya. Kita tanya, apa yang pernah kamu lakukan selama ini sehingga kamu bisa berbuat salah gitu. Kita tinggal menggali gitu. Jadi kita ini intinya tidak
apa ya, tidak menghakimi gitu ya, tidak menghakimi. Kemudian memperbaiki hubungan, ciri restitusi yang kedua. Yang ketiga adalah tawaran atau bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima adalah restitusi cara kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian 6 adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian 7 restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9 maaf, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, nanti akan mungkin kalau seperti ini kita kurang pas gitu ya. Nanti ada nah ini sebentar. Ini kita di kelas mungkin kita sering melakukan keyakinan kelas. Bukan peraturan ya, tapi keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa mengkonfirmasi? Kalau peraturan sifatnya umum, kalau keyakinan kelas sifatnya khusus dan intern. Khusus dan intern. Begini. Peraturan sifatnya hanya satu arah. Satu arah. Sedangkan keyakinan itu ada ada dua kesepakatan. Gitu. Iya, betul. Ya, jadi gitu. Jadi kalau peraturan itu, peraturan sekolah harus begini tanpa ada pemilah-milahan. Iya, pemilah-milahan atau daya tawar. Gitu ya, daya tawar. Tapi kalau kesepakatan kesepakatan itu berarti ada dua arah yang memang disepakati bersama. Disepakati bersama. Baik. Nah, ini yang mana merupakan keyakinan kelas, yang mana yang mana keyakinan kelas. Mengapa? Misalnya kesepakatan kelas, datang tepat pada waktu mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran atau tertib. Kesepakatan kelasnya yang mana nih? Kami dan guru, murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang sangat teliti dan peduli. Yang maksudnya sebelah sini Bu Yun. Yang mana yang betulnya? Jadi yang ini yang ini ya, ini enggak. Nah, maksudnya yang ada gambar ini kesepakatan kelas bukan. Jadi yang bagian apa yang bagian sini kesepakatan kelas tuh kira-kira kalimatnya kan kalau yang sebelah kiri gitu ya, datang tepat waktu mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan, ini masuknya kepada peraturan ya Pak Koko, peraturan ya. Kalau yang kesepakatan kelas lebih kepada humanis ya, jadi lebih kepada kedekatan gitu, seperti itu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, ini kesepakatan. Jadi kalimatnya sudah sangat berbeda. Peraturan itu, kemudian keyakinan kelas seperti ini. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel T dan Y. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting mereka merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, ini di sini ada tabel Y. Tabel Y itu yang satunya terlihat, terdengar dan berperilaku. Kemudian dihormat, yang hormatnya. Kemudian yang bekerjanya terlihat, terdengar, berperilaku, sama seperti ini. Kemudian di tabel T, nah tampak seperti, tampak tidak seperti, kemudian tampak seperti dan tampak tidak seperti. Jadi tar. Nah,
sedikit ya mengenai tabel ini sebentar. Misalnya gini nih, untuk terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, itu kalau terlihat ya. Kemudian mendengar dengan sesama, kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi, itu kalau misalnya terlihat. Jadi keyakinan kelas tampak pada itu. Kemudian terdengar, yaitu satu orang berbicara, yuk saya bantu. Artinya seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini bersama, terima kasih misalnya seperti itu ya, tolong permisi boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan, seperti itu. Nah, kemudian berperilaku ya tersenyum, ramah, seperti itu ya. Kemudian memberikan ruang bekerja, terus terlihat dari postur tubuh ya. Ini berarti kan kalau yang terlihat itu sangat terlihat bagaimana dia berempati pada temannya, seperti itu. Itu sangat terlihat. Kemudian tadi ya contohnya memegang milik barang orang lain, tapi permisi dulu misalnya seperti itu. Kemudian mendengarkan dengan seksama, itu sangat terlihat. Ibu dan bapak akan terlihat oleh saya ketika saya berbicara seperti ini. Kemudian terdengar bagaimana saya berbicara, yuk saya bantu, misalnya seperti itu. Kemudian berperilaku tersenyum ramah dengan gestur tubuh, seperti itu ya. Ini adalah kegiatan dalam kelas atau tabel T dan Y, itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya di tabel T, yang tabel T itu yang sebelah sini, datang tepat waktu ya. Kalau hormatnya itu datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian mengembalikan barang yang telah dipinjam. Jadi mengembalikan barang yang telah dipinjam pada tempatnya kembali. Kemudian tampak seperti itu, sering hadir, tapi sebetulnya gimana ya, sering hadir. Kalau di sininya datang tepat waktu, dia datang tepat waktu, tapi kalau di tampak sepertinya tuh sering hadir terlambat. Jadi sering dia datang gitu, dia datang tapi terlambat gitu ya. Kemudian acuh kepada teman dan guru. Jadi kalau di tampak sepertinya itu, dia itu menyapa, ramah terhadap guru, teman-temannya. Tapi kalau di tampak sepertinya itu tak acuh ya kepada teman dan guru. Kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam ya. Ini tampak sepertinya tadi, kalau yang jadi berlawanan gitu ya, berlawanan. Ketika ditampak sepertinya, tampak seperti itu, dia itu benar-benar ketika pinjam barang dikembalikan lagi ke tempatnya. Tapi kalau tidak tampak sepertinya, dia acuh tak acuh setelah pinjam barang. Jadi mungkin ada sifat-sifat dari peserta didik yang seperti ini. Kemudian dalam bekerja ini tekun bekerja dan menyimak guru, tampak seperti. Tapi di lain hal tidak tampak seperti, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Jadi kelihatannya tekun, kalau tidak tampaknya mereka itu acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat pada waktu. Nah, kalau yang tidak tampak sepertinya adalah tidak diberikan tugasnya, tidak diberikan, jadi tidak selesai tugasnya. Kemudian memberikan hasil terbaik, tampak sepertinya. Ini dalam bekerja ya, asal-asalan mengerjakan tugas. Itu. Secara teori mungkin kita baru mendengar ini, tapi secara praktek di lapangan kita sering menemukan ini. Apalagi kita ya di sekolah luar biasa yang selalu harus mengingatkan kepada anak-anak kita.
Kemudian ada diterima dan dimiliki. Nah, tampak sepertinya melibatkan semua anggota kelompok, tapi mengucilkan salah satu temannya. Jadi dalam satu kelompok, gitu ya, dalam satu kelompok, mohon maaf, ya. Nah, jadi dalam satu kelompok, gitu ya, dalam satu kelompok itu tampaknya sepertinya satu anggota ini terlibat semua, tapi ada salah satu yang dikucilkan seperti itu. Kemudian memberikan kata-kata atau komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Nah, di satu sisi tidak tampak, di satu sisi ya mereka tidak tampak atau marah iri kepada atasan atas keberhasilan teman kita, gitu ya. Kemudian menjenguk atau menanyakan kabar tentang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Tampaknya seperti itu, tapi tidak tampak seperti acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang atau sehat mendapat musibah. Nah, itu contoh-contoh dari kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ya. Nah, ini ada peraturan di sebelah kiri, kemudian nanti ada keyakinan kelasnya seperti apa. Yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kemudian dilarang melakukan kekerasan atau dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini kemudian bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kesepakatan kelasnya seperti apa? Nah, ini kesepakatan kelasnya adalah tanggung jawab, bentuk dari tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Ini menghormati orang lain untuk berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian atau menggunakan giliran, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker, ini kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan atau keamanan. Gitu ya. Nah, ini ada eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas. Jadi ada pembelajaran keempat. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 4 kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Ya, ini tentunya kasih sayang dan rasa diterima memangnya maunya seperti itu ya. Kemudian penguasaan, mungkin orang bisa nurut sama kita seperti itu. Kesenangan bersama-sama, kemudian kebebasan artinya ini digambarkan sebagai kupu-kupu yang terbang seperti itu. Kemudian ada eksplorasi konsep 5 posisi kontrol. Nah, ini Ibu dan Bapak, 5 posisi kontrol. Kita motivasi ini sebagai guru yang berbuat, guru yang bekerja, kemudian hasil ya. Kemudian kalian dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Nah, di sini ada tabel ya, identitas gagal atau kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Menghindari hukuman, kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian menghargai diri sendiri. Penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini guru yang berbuat. Guru yang berbuat, menunjuk, misalnya menghardik dan sebagainya. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah. Kita akan menghakimi, misalnya menghakimi anak ini
sehingga si anak seolah-olah si anak ini berbuat kesalahan yang fatal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian sebagai teman, bagaimana membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi guru yang identitasnya ingin berhasil dan sukses kontrol dari luar itu seperti itu, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian menghitung dan mengukur atau pemantauan. Jadi si guru ini tidak menghakimi pada saat ini. Kemudian guru pada identitas berhasil atau menghargai diri sendiri sebagai kontrol diri, guru ini sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Jadi guru di sini ada satu posisinya ya, posisinya itu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer gitu. Kata-kata yang dikeluarkannya adalah menghardik sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa kesalahan adalah sebagai menceramah, menunjukkan rasa kecewa si guru. Kemudian teman, kalau teman kita ngobrolnya seperti kepada teman, gitu ya, menanyakan alasannya seperti apa. Kemudian kalau pemantau ya menghitung. Maksudnya pemantau itu kita lebih kepada bukan lagi menghardik, bukan lagi membuat alasan, tapi kita hanya mengukur sejauh mana sih si anak ini melakukan kesalahan. Kemudian sebagai manajer, jadi ini fungsi ya 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer gitu. Ini kalimat-kalimat yang ada di dalam tabel ini. Jadi kalimat sebagai penghukum, kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, kebayang ya guru yang seperti ini, gitu ya. Atau misalnya pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya begini, ibu tahu kamu itu lelah sekali, tapi kamu harusnya begini. Nah, ini membuat rasa bersalah sehingga si anak akan memposisikan diri bahwa, duh saya salah ya, gitu seperti itu. Kemudian ini sebagai teman. Nah, ini sebagai teman, ayo menanyakan keyakinan. Pernah tidak kita meyakini kesalahan? Bukan meyakini kesalahan. Pernahkah kita bersepakat gitu ya dalam kelas gitu? Artinya kita pernah tidak apa saja kesepakatan kelas yang pernah kita buat, ya seperti itu. Apa yang pernah kita sepakati di kelas di awal pembelajaran. Misalnya tadi kan kasusnya itu si anak ini menjadi datangnya terlambat. Maaf Bu Dwi, bukan Bu Dwi yang terlambat. Datangnya si anak ini terlambat ya, misalnya seperti itu. Tapi si anak ini kita ingatkan bahwa di awal kita sudah bersepakat masuk misalnya jam 7 kurang 15 menit, misalnya seperti itu. Anak-anak sudah siap, nanti guru masuk jam 7 gitu ya, seperti itu. Kita ada kesepakatan kelas yang di awal kita seperti itu. Nah, kejadian-kejadian ini rupanya kan sering ya. Kita bertanya balik kepada anak, apa saja yang pernah kita sepakati dalam kesepakatan kelas. Artinya ketika di awal pembelajaran kita sepakati bersama, tidak telat datang, misalnya seperti itu, sepakat pukul 6.45 lah ya, 6.45 sudah berada di kelas, misalnya seperti itu. Kemudian kesepakatan ini gitu ya, yang sudah kita sepakati bersama, apakah sudah dilakukan oleh setiap individu itu, misalnya seperti itu. Nah, jadi tadi ya, balik lagi segitiga restitusi itu ini ya Ibu dan Bapak. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi kita lebih kepada membuka wawasannya, membuka mindsetnya kenapa dia melakukan kesalahan. Tapi kita tidak memberikan judge gitu ya, bahwa anak ini salah, kamu tuh salah, tidak seperti itu kalimatnya. Tapi
lebih kepada yuk apa sih yang sebetulnya kamu sudah lakukan kemarin sehingga nilai-nilai kamu nurun. Kenapa kamu sekarang lebih telat waktu? Nah, jadi si anak itu jadi bisa menilai dirinya sendiri, mengakui secara tenang, lebih enak gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh demonstrasi kontekstual positif, budaya positif, praktik segitiga restitusi ya. Kita simak. Bentar. Kok nggak? Jadi ada 2 peserta didik, nggak maju ya, Mal? Video. Ini video. Bentar. Masih sabar sepertinya. Nah, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusinya menstabilkan identifikasi, validasi dan ini ya, datang terlambat nih. Seorang siswa datang terlambat ke sekolah disebabkan keasikan nonton bola semalaman. Enggak bunyi ya? Sebentar. Ada yang mau ke belakang dulu silahkan, atau misalnya mau sholat dulu. Sudah bergantian? Oke. Ibu dan Bapak, Pernahkah kita tidak melakukan hal ini kepada anak-anak kita? Pernah ya Bu Sofi? ya. Contohnya Bu Sofi boleh? Ya, kita akan bahas ini Bu Sofi. Ya kan pernah, tapi kan nggak tahu itu apakah yang disebut apa tadi restitusi ya. Tapi yang penting kan sebenarnya kita sudah lakukan gitu di kelas. Seperti misalnya contoh anak murid saya tuh Syakira itu sering terlambat dia, selalu terlambat setiap hari. Nah itu, terus kan selalu ditanya Syakira bangun jam berapa, dibilang jam 6. Ya jelas jam 6 kalau terlambat saya gitu. Nah terus bisa nggak kalau jam bangunnya itu misalnya jam 5 gitu kan. Syakira kan bisa kalau bangun jam 5 kan bisa sholat dulu kata saya gitu. Coba bilang sama mamahnya gitu ya. Nah itu sebenarnya itu sudah dilakukan gitu. Oke, sudah dilakukan ya oleh di kelasnya Bu Sofi. Terus keyakinan kelasnya sudah sudah dilakukan juga Bu Sofi. Kayak misalnya kan di awal pembelajaran itu ada seolah-olah kita bersepakat dulu dalam kelas. Jadi sama jadi bukan lagi peraturan di sini, tapi kesepakatan kelas yang dilakukan. Berdoa. Mungkin gini, untuk 1 semester atau 1 tahun ke depan misalnya, kita punya kesepakatan bahwa tadi ya, kalau Syakira itu datangnya terlambat, selalu terlambat. Nah, kesepakatan kelasnya misalnya kita sepakati ya anak-anak bahwa setiap hari kita masuk jam 7, jadi jam 7.6.45 itu sudah ada di kelas, misalnya seperti itu. Nah, si anak itu bersuara, iya Bu, misalnya seperti itu, menyepakati semua. Nah, itu hal ini juga memang mungkin kita di sekolah kita mungkin baru di sekolah kita mungkin baru sebatas peraturan ya. Iya. Belum ada kesepakatan di dalam kelas ya. Nih. Udah? Ya udah bisa.
Ayo Buyun. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan Bu Sofi menjelaskan tentang bagaimana dia sudah melaksanakan kesepakatan kelas dengan berdialog bersama siswa yang notabene bisa diajak untuk berkomunikasi. Nah, bagaimana gitu dengan kelas-kelas yang memang anak-anak tersebut sangat sulit untuk dilakukan sebuah kesepakatan. Contohnya di kelas saya, misalnya dengan kelas Bu Tati itu kan dengan anak-anak yang nonverbal, kemudian masih di bawah ininya ya tingkat kesulitan berkomunikasinya. Apakah kesepakatan kelasnya boleh kita lakukan dengan orang tua seperti itu? Karena kan tidak mungkin kita maksudnya membuat sebuah kolaborasi atau kesepakatan melalui kerjasama dan pemberian sebab akibat gitu ya dengan murid kita yang notabene pemahamannya baik juga komunikasinya yang kurang atau belum berkembang. Nah, apakah kesepakatan itu bisa kita laksanakan dengan orang tua dari siswa tersebut seperti itu? Terima kasih. Baik, pertanyaannya menarik sekali karena kita memang DSL ya Ibu dan Bapak. Sepertinya kalau kan kita mengingat lagi bahwa pilar dari pendidikan itu terdiri dari sekolah, masyarakat, dan orang tua. Tentunya saya paham bahwa orang tua ini memang harus terlibat. Tidak bisa orang tua tiba-tiba hanya meninggalkan anaknya di kelas, dia pergi. Seolah-olah dititipin begitu saja ya, dititipkan begitu saja. Tapi kita harus lebih bisa membangun kerjasama dengan orang tua. Jadi tadi pertanyaan Bu Yuyun, bagaimana kita boleh bersepakat dengan orang tua? Sangat boleh ya. Karena yang kita lihat kan peserta didik ini memang kondisinya memang tidak dimungkinkan untuk keadaan secara komunikasi secara verbal dia tidak bisa. Tapi mungkin sedikit-sedikit ada semacam pendekatan khusus lah seperti itu ya. Pendekatan seperti khusus. Misalnya si anak ini mungkin Bu Yun akan lebih paham, lebih tahu kondisi anak ini seperti apa dan menyampaikannya pun seperti apa. Saya yakin bahwa Bu Yun sangat kuat gitu ya. Sangat kuat dan bisa, karena yang saya lihat juga kan dari peserta didik yang tadinya tantrum, dia bisa nyaman dengan Bu Yuyun. Betul, sangat betul sekali. Jadi kita mungkin nyamankan dulu si anak seperti apa sehingga si anak bisa welcome dengan kita, bisa nyaman dengan hatinya seperti itu ya. Bagaimanapun mungkin di luaran sana tidak akan paham anak-anak yang kita pegang, tapi kita yang lebih paham lah seperti itu dengan orang tua, sehingga kesepakatan ini boleh dibentuk dengan orang tua yang karena kalau misalnya kita tidak membentuk dengan orang tua, kita membentuk dengan anak, apa yang harus dilakukan oleh anak, orang tua tidak mengerti dan tidak paham kalau kita tidak menyampaikan, Bu, kami sudah bersepakat dengan anak ibu bahwa kami akan melakukan hal ini, misalnya seperti itu. Bagaimana dengan ibu? Ya kita kan sama menyepakati, dikomunikasikan dengan baik. Itu mungkin ya Bu Yuyun yang bisa saya berikan tanggapannya. Ada lagi yang ingin? Oh, silakan Pak Koko. Saya pikir nggak usah pakai juga jelas ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan tentang restitusi tadi Bu, apakah ini juga ada hubungannya dengan tingkatan usia gitu Bu? Karena kan kalau SD itu kan buat perjanjian atau buat kesepakatan kelas itu kan belum tentu ditaati, karena untuk dirinya sendiri juga belum tahu kan begitu Bu. Nah untuk itu coba jelaskan biar saya ngerti apakah ini sama juga dengan tingkatan usia atau tidak. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Pak Koko. Tidak terpikirkan dan tidak terbayang ya ketika akan ada pertanyaan seperti ini.
Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan kepada anak sekolah dasar dengan bahasa yang sangat sederhana, Pak Koko. Misalnya kalimat-kalimat sederhana apa saja yang bisa ditangkap oleh anak ini. Atau misalnya gini, kita secara pelan-pelan, lambat gitu ya, secara pelan-pelan. Jadi restitusi ini tidak ada tingkatan untuk kelas usia, semua sama. Bahwa ini restitusi ini berlaku untuk peserta didik yang manapun, tapi mungkin kadarnya gitu ya. Terus tadi ada bantuan dengan orang tua. Anak SD misalnya belum bisa mengerti atau paham mengenai terlambat itu apa gitu. Misalnya seperti itu ya Pak Koko. Saya nggak tahu terlambat itu apa gitu. Tapi ketika kita menjelaskan terlambat itu, kamu tuh berarti kalau yang lain sudah belajar, kamu baru datang. Nah itu terlambat namanya. Nah kita harus menjelaskan konsep itu dulu. Artinya mungkin kita sendiri tahu kan kalau yang namanya di SLB itu tidak langsung bisa loncat, ya tidak bisa lari gitu kan. Itu harus step by step lah, intinya seperti itu. Jadi restitusi ini tidak melihat pada tingkatan umur, hanya bagaimana kita memperlakukan anak ini supaya anak ini bisa nyampe nih restitusinya, segitiga restitusinya ada gitu. Ketika melakukan kesalahan ya kita apalagi untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus, kita tidak langsung bisa menjudge, oh anak ini kamu tuh salah gini. Tapi kita secara pelan-pelan tadi kayak Bu Sophie tuh udah betul. Kamu masuk jam berapa? Terus kenapa kamu telat? Bangunnya jam 6. Terus kalau bangun jam biar nggak telat bangunnya jam berapa? Jam 5 misalnya seperti itu. Dia kan memvalidasi. Kemudian kita juga memberikan pemahaman. Ya oke, itu kesalahan. Tapi nanti suatu misalnya janji 2 hari ke depan kamu tidak seperti ini lagi loh gitu. Besok boleh dicoba untuk bangun jam 5. Bangunkan jam 5 menggunakan apa misalnya? Oh alarm Bu, pasti si anak akan seperti itu. Kalau anaknya memang sudah mengerti. Tapi kalau misalnya anaknya belum mengerti, kita kasih tahu saja bahwa bangunnya pakai alarm supaya kita bisa lebih pagi bangunnya seperti itu. Gitu ya. Pak Koko, jadi tidak ada istilah tingkatan untuk SD seperti apa, SMA seperti apa, SMP seperti apa, untuk anak berkebutuhan khusus seperti apa. Tapi mungkin melalui pendekatan-pendekatan kita sebagai pengajar supaya si anak ini bisa lebih meningkatkan motivasinya. Justru akan lebih cocok ini di sekolah luar biasa. Karena segitiga restitusi ini yang saya pahami untuk meningkatkan kualitas si anak. Gitu ya. Jadi tidak menyalahkan. Tadi ada 5 posisi kontrol seperti itu. Yang kita pas ini di sini adalah di segitiga restitusi. Kita akan melakukan anak-anak ini akan lebih baik. Itu mungkin ada lagi atau cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih Bu dan Bapak atas perhatiannya, atas waktunya. Di siang hari ini sudah mengganggu istirahat gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini kita bisa lebih dipraktekkan lagi kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ladang amal untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.